Kejadian ini terjadi di tahun 2004. Penduduk Kanpur Tarun mengalami kejadian mengerikan yang tidak akan dilupakannya seumur hidupnya. Konon doa atau kutukan dari seorang fakir yang dikebiri bisa menjadi kenyataan. Tarun harus mengalami kemarahan seorang fakir. Saat dia melihat prosesi pemakaman fakir itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa kesalahan itu akan berakibat fatal. Kenapa kau meninggalkanku? Ayo bangun kami kedua. Ayo bangunlah. Bangun, Tinggalkan aku. Kami sama siapa? Aku tidak ingin meninggalkan Kenapa kau diam saja? Ayo bangun. Tinggalkan kami. Aduh, berhentilah menangis, berhenti menangis. Aku bersumpah aku akan berdoa untuknya. Dengar ya, aku bersumpah aku akan berdoa untuknya. Walaupun dia telah meninggalkan kita. Kau telah meninggalkan kami. Kenapa kau meninggalkan kami? Tega sekali kau. Sebenarnya kami tidak mau menangisimu. Tapi kau telah meninggalkan kami, meninggalkan teman-temanmu. Tega kau. Laksmi, lihat dia. Dia kelihatannya mengkhawatirkan kita semua. Tapi sebenarnya kau tidak perlu khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Ketua, kau tidak perlu mengkhawatirkan kami. Aku di sini untuk mengurus semuanya. Aku akan mengurus sekte kita. Aku akan melindungi klan kita di sini. Aku berjanji padamu, Ketua. Pokoknya beres. Aku berjanji padamu, Ketua. Aku akan menjaga kita semuanya di sini. Percayalah. Aku tidak mampu lagi bicara. Hei, kalian semua ini fakir kan? Hei, ayo cepat tangkap anak itu. Ayo. Aduh, Mau kemana? Jangan biarkan lari. dia pergi. Dia telah melihat prosesi pemakaman ketua kita. Jangan biarkan dia pergi. Bawa dia kepada aku cepat. Tarun berhasil lari dari mereka. Tapi dia belum terlepas dari bahaya. Ini hanyalah permulaannya saja. Lihat siapa yang di sini. Ada ibumu, sayang. Ini aku, Ayama. Kau, ampun. Bukankah kau penasaran tentang sekte kami? Aku ada ide. Akan aku jadikan kau bagian dari sekte kami. Karena kau telah melihat proses pemakaman ketua kami. Jadi kau harus menanggung akibatnya. Kumohon, kumohon ampuni aku. Lihat ke sini. Lepaskan aku. Lihat apa yang aku punya untukmu. Percayalah, kau akan terlihat bagus. Dan aku bersumpah demi para dewi, kau pasti nanti akan cantik. Pakai gaun ini. Kau harus menerima ejekan dari semua orang. Lepaskan Sama aku. seperti kami dulu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah, ah, ah.
Percayalah padaku, sayang. Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Tarun, ayo main. Kau duluan saja, nanti aku menyusul. Seiring waktu berlalu, Tarun semakin takut dengan Aiyama. Kau ini, lagi-lagi bolanya terlepas darimu. Ayo ambil bolanya sana. Iya, tapi tidak usah teriak-teriak. Ayo ambil sana. Apa kau mencari ini? Kami mencarimu sudah sejak lama. Kami sudah mencarimu sejak dari lama. dulu. Ayolah Ayo kita bermain kriket lagi. Berikan bola bersama-sama. aku. Ayo. Ayo. Berikan, tolong lepaskan aku. Ayo, Apa? tunggu apa lagi Ayo kita kita bermain main lagi. bersama. Hah? Jangan takut. Tidak, lepaskan Kenapa aku. harus takut? Lepaskan Ayo. aku. Mau kemana? Lepaskan. Ayo, diam. Lepaskan aku. Diam, Cepat. Ayolah, kita main bersama. Kita akan bergembira di sini. Lihat, siapa dia? Lepaskan aku. Ayo Mohon. sudah, diam. Kita bermain bersama-sama Lepaskan ya. aku. Ayo, Lepaskan jangan aku. ragu-ragu. Ayo, tenang saja. Lepaskan. Kepada Sang Dewi tertinggi yang ada pada setiap ciptaan sebagai Sang Pencipta, kami mengajukan persembahan, segala pujian bagimu. Tidak, Ayo, ayo masuk. Ayo, lepaskan aku. ayo. Dewi, Jangan takut. aku mohon Dewi, berikan hambamu ini kekuatan untuk menegakkan keadilan. Aku ingin sekali Dewi menjaga kehormatan ketua kami yang tidak lagi bersama kami. Jadi berikan aku kekuatan untuk melindungi komunitas dan tradisi kami. Percayalah padaku bahwa ini untuk kebaikanmu. Apa kau mengenali aku? Kenal tidak? Aku Aiyama. Ah! Ah! Aku baru berbicara kepada Sang Dewi, kau tahu? Jadi Sang Dewi ingin sekali kau sebagai anak bergabung ke dalam sekte kita. Tidak, Ya, karena kau telah melihat proses pemakaman ketua kami. Jadi komunitas kami terancam karena kau telah melihat proses itu. Aku juga khawatir jika ketua kita ini tidak akan istirahat dalam damai. Jadi kita harus memasukkannya ke dalam grup kita, mengerti anak-anak? Ke dalam sekte kita. Acaranya malam ini jam 12 malam. tidak.
Dengar, aku minta maaf. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku tidak akan mengulanginya. Lepaskan aku. Kita tidak melakukan hal yang benar, Laksmi. Kita harus memaafkan anak ini. Iya. Kita harus melepaskannya. Tapi kita bisa apa? Siapa yang berani melawan Ayama? Siapa yang sanggup melawan sosok Ayama? Ayo minumlah. Ini tidak berbahaya, nak. Ini hanya cairan obat saja, percayalah padaku. Kalau kau meminumnya, kau tidak akan merasa sakit. Percayalah padaku. Tidak. Minumlah, ayo, Tidak. minum. Ayo, kau ikut denganku. Ayo cepat yuk. Yang mulia Dewi, kami mohon lindungilah anak itu. Kami memohon padamu dan meminta padamu untuk membuat hidup orang lain lebih baik. Jadi bagaimana kita hancurkan hidup anak itu, tidak kan? Aku mohon lindungilah anak itu, Dewi. Ya Dewi, tolong kami. Tolong lindungi anak itu. Lakukan apapun dan temukan anakku. Aku mohon. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Inspektur, aku melihat 2 orang fakir membawa pergi Tarun. Blokir seluruh area ini. Geledah semua tempat di mana para fakir itu tinggal. Inspektur, tolonglah temukan dia secepatnya. Aku mohon. Jayalah Dewi Bahuchara. Jayalah Dewi Bahuchara. Singkirkan semua masalah kami. Kaulah penyelamat kami, Dewi Bahuchara. Ini kan dosa. Semuanya. Kita harus hentikan Dewi mereka. Bahuchara. Pak, permisi Pak. Apa kau melihat anak ini? Selamat datang, sayang. Oh tidak. Ayama! Jangan mendekatiku! Apa yang kalian lihat? Hah?
dewi kalian. Aku datang untuk memperingatkan bahwa kalian semua yang bergabung dengan sekte ini atas kemauan dan keinginan sendiri. Tidak ada yang dipaksa masuk ke dalam sekte ini. Bagaimana bisa kau begitu tega memaksa anak ini untuk bergabung dengan sektemu? Jawab! Laksmi, aku muncul dalam mimpimu setiap Sabtu malam. Kenapa kau tidak mengerti pesanku? Kenapa? Tidak satupun dari kalian mengerti pesanku. Kenapa? Jawab! Dewi, tolong ampuni kami. Kami berjanji akan mengurus anak itu. Sungguh, aku tidak akan melanggar janjiku. Dewi, dengarlah. Oh, Omong kosong apa sih ini? Anak ini berusaha menipu kita tahu. Dia berbohong. kalau dia memang pura-pura, masa dia bisa tahu masa lalu kita sih? Kalian dengar semuanya ya. Setelah kepergian ketua, akulah pemimpin kalian sekarang ini. Kalian semua harus mengikuti perintahku dan kau harus melakukan perintahku. Tidak bisa. Kenapa kami harus ikut perintahmu, Ayama? Kami tidak memilihmu sebagai pemimpin. Kami tidak ingin mengikuti perintahmu. Iya, Sona, benar. pokoknya aku dukung Kita kamu. dukung. Ya, Aku ayo, juga ayo, masuk ayo, kita ayo, dukung ayo, Sona. ayo. Apa-apaan Kita sih dukung semua? Aku dukung Akan Sona. diam. Aku dukung Sona. Akan aku Ya, beri sudahlah. pelajaran kalian. Akan aku bunuh kalian. Gila ya, Ayama. Kau pikir kau siapa? Kamu memang jahat. Berani-beraninya. Kau Kalian memilih kurang kami. ajar semuanya. Kau pergi saja. Beruntung Kau pergi dari kalian. sini. Lepaskan aku. Kau siapa? Melawanku. Pergi. Lepaskan aku. Dasar banci kalian. Wahai Dewi. Ayama, Enak dengar ya. Dengar. Hari ini darahku tumpah karena kau. Jadi kalau kau menjadi sebab kematianku, maka aku tidak akan mati dan aku akan kembali. Lihat, aku akan hidup dalam dirimu. Lihat saja. Aku bersumpah, aku akan penuhi ucapanku. Dewi, bantulah aku untuk mewujudkan sumpahku. Tidak boleh mati. Ayo Tarun, kita sudah sampai di rumahmu. Pulanglah dengan selamat ya. Tolong jangan katakan pada orang tua dan polisi bahwa kau telah tinggal bersama kami selama ini. Nanti kami dikejar-kejar polisi. Kami takut, kami tidak bisa tenang nanti. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkatimu ya. Sebelum kematiannya, Ayama mengutuk Tarun. Dia merasa takut sekali. Semua orang meyakinkannya bahwa Ayama sudah mati. Tapi dia selalu merasa kalau Ayama itu ada di dekatnya.
Wahai Dewa Dewi penguasa alam, lindungilah kami yang ada di bumi ini. Lindungilah kami. Aku akan kembali. Dengarlah, aku akan hidup di dalam dirimu. Dengar nak, bawakan bunganya untuk ritual. Shanti, bawakan bunganya. Wahai roh jahat, pergilah dari rumah ini. Jangan mengganggu kami. Cepat pergi dari rumah ini. Ayama. Ambillah bunganya. Terima ini. Kau kenapa, Tarun? Ibu itu Ayama. Ayama tidak ada di sini. Kenapa kau takut sekali? Dia tidak akan melepaskanku. Tarun, katakan saja di mana mereka tinggal. Tolong jangan katakan pada orang tua dan polisi bahwa kau telah tinggal bersama kami selama ini. Nanti kami dikejar-kejar, kami takut, kami tidak bisa tenang. Ayah, saat mereka menculikku, kedua mataku ditutup dengan kain. Itu sebabnya aku tidak tahu di mana mereka tinggal. Anakku, semua akan baik-baik saja. Kau pikir aku akan membiarkan hidupmu tenang begitu saja? Akan aku hantui kau sepanjang hidupmu. Tidak, lepaskan aku. Ada apa denganmu? Kenapa kau takut sekali? Setelah kejadian itu, Tarun hidup dalam ketakutan. Orang tua Tarun sangat mencemaskannya. Mereka tidak pernah membiarkan Tarun sendirian. Karena kemanapun dia pergi, semua orang mengoloknya. Karena dia pernah tinggal bersama para fakir itu. Apa kau sakit? Kau tidak apa-apa. Ayo kita pulang, Tarun. Tolong aku. Kenapa dia? Tolong aku. Tarun! Kenapa Tolong. ya? Tolong. Siapapun, tolong aku. Tolong! Tolong aku! Ayama telah kembali, sayang. Hmm? Hmm.
Hei Tarun, ayo bangun nak. Ayo Tarun, bukankah kau harus pergi sekolah? Ayo bangunkan dia, ayo sana. Ayo cepat, Aku nanti berangkat. kau bisa terlambat. Dia bisa ikut di Sudah sekolah pergilah saja. sekarang. Iya. Hati-hati ya. Iya, kau juga. Sang Dewi tidak membiarkanku berbohong. Terbekatilah aku. Kadang-kadang kejahatan akan menguasai dengan suatu cara, hingga kita tidak bisa berpikir secara rasional. Itulah yang terjadi pada Tarun. Arwah Ayama sangatlah kuat. Dia tetap tinggal di dalam dunia ini dengan satu tujuan. Dan tujuan itu adalah membalas dendam pada Tarun. Ayo berikan uangnya. Ayo cepat. Semoga saja Tuhan memberkatimu. Manilal, apa kabarmu? Apa kau tidak mengenaliku? Aku Ayama. Apa kau tidak mengenaliku? Ayama? Aduh, orang yang sekarat itu tidak pernah bohong. Semoga hidupmu bahagia. Ayama, kau kembali? Apa maksudmu aku kembali? Aku tidak kemana-mana. Aku di sini. Ayo cepat, berikan uangmu. Ini saatnya berbisnis. Nah, begitu. Sini. Berkah untukmu ya. Tolong berikan uangnya. Maaf, lain kali saja. Pergilah. Sang Dewi tidak akan berbohong. Terbekatilah kau. Berikan uangnya. Ayo. Tarun, ternyata kau. Siapa Tarun? Sudahlah. Tapi Tuan. Sudah, Tuan. ayo masuk. Sudah, jangan bicara lagi. Tuan. Jangan. Tarun, jangan bicara lagi. Ayo masuk. Masuk. Apa kau sudah gila? Kau sudah kehilangan akal, Tuan. Tarun! Ku peringatkan kau ya. Kau akan dikutuk. Ayo masuk. Masuk. Lepaskan aku. Sudah, Aku tidak mau masuk ke mobil. Ayo masuk. Kenapa kau memegang Sudah, tanganku? diam. Masuk. Ayo lepaskan aku. Kalian tidak Ayo, tahu masuk. ya, aku ini Ayama. Masuk. Tarun, ada apa denganmu? Kenapa Jangan kau sentuh berpakaian aku. seperti ini? Kenapa kau memakai sarung dan berdandan seperti perempuan? Diam. Aku tidak suka wanita sepertimu menyentuhku. Dia itu ibumu. Diam. Tanyakan suamimu kenapa dia mengikutiku. Ayama akan tetap selalu bersama dengan pengikutnya. Ayah bilang diam. Kau sudah lepaskan dipengaruhi. aku. Ayo masuk. Ayo masuk. Masuk. Ayo. Kenapa kalian suka menyentuhku? Sudah, sana, Apa yang masuk. kau lakukan? Diam. Ini bukan rumahku. Orang tua. Ayo cepat buka pintunya. Ayo cepat buka. Orang tua. Ada apa dengannya? Apa dia sudah tidak waras lagi? Kita harus segera konsultasi dengan dokter.
Ayah Tarun mengira kalau itu adalah gangguan mental. Dia mencari bantuan dokter. Tapi Ibu Tarun percaya bahwa itu bukanlah penyakit, tapi arwah jahat yang telah menguasai anaknya. Tarun seharian belum makan. Aku panggil dia ya. Baik, panggil dia. Akan kubawa dia. Tarun sayang, makan malam sudah siap, Nak. Makan ya. Tarun, maka dia pelan-pelan, Tarun. Apa kau sudah lupa sopan santunmu? Tarun, pelan-pelan, Nak. Tarun. Tarun, ayah bicara padamu. Tarun! Hei, diam kau. Kau sudah keterlaluan. Anakmu sudah mati. Sekarang tubuh ini milikku. Tubuh ini milikku. Tarun! Kau bilang apa tadi? Terima kasih. Aku pergi dulu. Sekarang saatnya berbisnis. Ai, Tarun sayang, kau. Kesinilah, Nak. Kesini. Ada apa sih? Kenapa kau diam saja? Ha? Bicaralah. Dewi tidak mengizinkanku berbohong. Tapi Sona, harus kukatakan padamu, kalau kau tidak pintar untuk mengenali orang. Ayama? Menurutmu, bagaimana? Apa Ayama tidak akan membalas kematiannya? Apa dia tidak akan melepaskan kalian? Apa dia akan menerima kematian begitu saja? Hah? Dewi tidak berbohong padaku. Kematianmu sudah dekat. Kau harus mati. Dewi tidak mengizinkanku berbohong. Dengar ya Pak, dansanya sudah selesai dan kau harus membayar kami 5.000 rupiah. Benarkan begitu kawan-kawan? Iyalah, tidak kurang dari itu. Ini kan pernikahan putramu. Memangnya aku harus memberimu uang? Aku hanya punya 1.000 rupiah. Mau ambil atau tidak? Terserah. Tidak bisa. Hei Sakuna, Tidak bisa. apa kau lupa? Bagaimana cara memeras uang dari orang kaya seperti dia?
Dewi tidak mengizinkanku berbohong. Terberkatilah kau. Ayama? Sekarang cepat berikan apa yang dia minta. Putramu tidak akan menikah lagi kan? Ayo, cepat berikan uangmu. Atau kami akan memberikanmu pelajaran yang berharga. Ayo cepat, berikan. Iya, tenang. Ini, ambillah. Sudah. Hei Sakuna, teman setiaku, kau masih ingat kan? Aku adalah Ayama. Ayo Lasmi, aku merindukanmu. Dewi tidak mengizinkanku berbohong. Terberkatilah kau. Ayama? Ayo, sekarang kita berdansa. Ayama? Aku Laksmi, aku minta maaf. Biarkan anak itu pergi. Dia tidak bersalah. Apa kau akan mengajariku apa yang benar atau yang salah? Lihat betapa sombong dia. Kau bertanggung jawab atas kematianku. Anak ini akan menderita. Tapi sebelum itu, aku harus memperhitungkan sesuatu denganmu. Kau berani padaku. Ayama, kau juga akan menderita kalau sampai membiarkan anak ini tersakiti. Aku bersumpah tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Tidak pernah ada yang bisa menghentikanku. Tidak akan ada. Aku pertegas itu. Malam ini, aku akan melakukan langkah terakhir. Aku akan mengambil alih tubuh ini. Tubuh ini akan jadi milikku. Dasar penjahat. Aku tidak akan pernah mengampunimu. Kau memang jahat. Ayama, ayo kita pergi. Nanti saja kita berurusan dengan Lepaskan dia. aku. Ayo, Kau sudah. bisa saja kabur malam ini. Ayo cepat. Tapi ingat Lasmi, lain kali akan kuhabisi kau. Kurang ajar. Di mana anakku? Hah? Ayo beritahu di mana anakku. Sabar, biar aku jelaskan. Di mana anakku? Ayo katakan, tunggu apa lagi? Kami juga ingin menyelamatkan anakmu, sungguh. Tapi sayangnya dia telah dirasuki arwah Ayama. Kau jangan bohong padaku. Mana mungkin itu terjadi? Aku ingin tahu di mana anakku sekarang. Ayo katakan. Malam ini Tarun akan dibawa ke kuil Sang Dewi. Kemudian dia akan dikebiri di sana. Lalu arwah Ayama akan mengambil alih tubuhnya selamanya. Waktu kita tidak banyak. Ayo ikut aku. Ayo. Jangan khawatir, jangan menangis padaku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Ayo. Laksmi, Sona telah. Sona? Iya, Sona telah dibunuh. Jayalah Sang Dewi, jayalah Sang Dewi, jayalah Sang Dewi. Salam pendeta. Pendeta, anak ini ingin menjadi bagian dari komunitas kami. Dia ingin menjadi seperti kita. Apa Sang Dewi mengabulkan keinginannya? Jayalah Sang Dewi. Apa kau melihat seorang anak kecil? Di mana Di mana? Tarun? Tidak ada. Di mana Kami Tarun? tidak melihatnya. Cepat bawa dia ke belakang kuil. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ritual di belakang kuil. Datanglah. Datanglah roh jahat. Datanglah kemari. Datanglah. Datanglah roh jahat. Datanglah. Datanglah roh jahat. Kita akan berpencar menjadi 2 kelompok. Kita akan cari ke arah yang berlawanan. Iya. Kalian ke sana. Kalian cari di sana. Ayo kita cari ayo, sana. kita cari. Ayo. Dewi tidak mengizinkanku berbohong. Terberkatilah kau.
Di mana Tarun? Hah? Di mana Tarun? Tarun! Tarun! Tarun, di mana kau? Tarun! Tidak ada orang di sini. Di mana anakku? Aku ingin bertemu dengan anakku. Nyonya, tenang. Tenang, Nyonya. Nyonya. Aku ingin anakku kembali. Aku ingin anakku kembali. Datanglah roh Ayama. Datanglah roh Ayama. Oh, Dewi. Dewi. Kenapa ini bisa terjadi? Datanglah dan tolong kami, wahai Dewi. Oh, Dewi. Jika terjadi sesuatu pada Tarun, ini bencana bagi kami. Ritual akan segera dimulai dengan persembahan ayam jantan ini. Tidak, Ayama. Demi kepentingan ritual, tampakkan wujudmu yang sebenarnya. Jadi sekarang aku minta, tinggalkan tubuh anak ini. Kau benar. Dewi tidak mengizinkanku berbohong. Terberkatilah kau. Ya, wahai Dewi, terimalah persembahan ini berupa ayam jantan sebagai hadiah. Kecuali kau menjawab doaku. Aku, Laksmi, bersumpah tidak akan pernah Aku lagi ingin untuk anakku mengetuk kembali. pintumu demi pertolongan. Oh, Dewi. Jayalah Sang Dewi! Hah? Ya ampun! Apa yang kulakukan? Kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku iris tanganku? Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Rasanya tubuhku ada dalam api. Panas sekali. Ya Tuhan. Oh, ini sungguhan. Benar-benar tubuhku rasanya terbakar. Panas sekali. Oh, tolong selamatkan aku. Oh, panas sekali. Panas. Oh, ya Tuhan. Panas, panas sekali. Anakku, Tuhan, tolonglah aku. kau baik-baik saja kan? Ibu, Jangan takut Ibu. ya. Ibu.
Terima kasih, oh Dewi. Terima kasih, Dewi. Apa yang kau pikirkan? Hah? Kita tidak kehilangan apapun? Mohon ampunlah pada Dewi. Kita para fakir merasa terhormat dalam masyarakat ini. Semua menghargai kita. Di seluruh negeri ini, kapanpun ada peristiwa bahagia dalam sebuah keluarga, mereka membagi kebahagiaannya dengan kami. Kau tahu kenapa? Karena Dewa Krishna memberkahi kami. Mereka yang kami berkahi akan menerima hadiahnya. Yang jahat akan sengsara. Dewi tidak ingin kami dipermalukan. Dan dia tidak ingin orang takut pada kami semua. Kami menyayangi dan menghormati orang lain. Jangan lupa ada yang membedakan kita. Kita berharap yang terbaik bagi setiap orang, bukan dengan rasa takut. Kita berbagi penderitaan, bukan membuat penderitaan. Kami mohon ampun, Dewi. Ayo mohon ampun semua. Oh, Dewi. Puja Sang Dewi. Puja Sang Dewi. Akan aku katakan bahwa kisah ini tidaklah direkayasa. Ini kisah nyata. Anak yang menderita karena semua ini sebenarnya adalah aku. Aku adalah Tarun. Setelah kejadian itu, satu hal yang pasti. Kita tidak mungkin menghindari jalannya takdir. Sama seperti keberadaan kejahatan di dunia, kebaikan juga ada. Menurut pendapat ahli paranormal, Venus Sandal, saat seseorang meninggal karena orang lain, seperti yang terjadi pada Tarun di episode ini, dan bila orang itu memiliki kekuatan tekad yang besar, maka mungkin saja orang itu akan kembali untuk membalaskan kematiannya. Arwah dengan kekuatan besar dapat menguasai tubuh orang lain semau mereka. Begitu mereka menguasai tubuh itu, mereka tidak akan berhenti begitu saja, kecuali mereka mendapat yang diinginkan. Dan menurut ahli paranormal, Venus Sandal, dia berkata bahwa dalam kasus seperti ini, kita harus cari cara apa yang menyebabkan arwah itu kembali dan berusaha menyelesaikannya.